Orang Kristen perlu mengerti bagaimana membenarkan memori. Dan di sini Roh Kudus justru memimpin di dalam bidang ini. Saudara mungkin dulu belum pernah dengar akan bahan ini. Yesus berkata, Dia kalau datang akan mengingatkan kamu kembali semua yang pernah aku katakan kepadamu. Berarti apa? Roh Kudus memimpin pikiran untuk memori yang beres. Saudara, saat apakah engkau sudah dicobai oleh setan tapi engkau tidak jatuh? Saat memorimu itu dikaitkan dengan firman. Waktu engkau berbuat satu dosa, mendadak ingat satu ayat Alkitab. Roh Kudus memimpin engkau memori, ingat akan firman Tuhan. Di situ engkau mendapat dinamika hidup untuk melawan arus, untuk melawan pencobaan, untuk mengusir setan. Jangan ganggukan. Saudara-saudara, jangan kira ayat-ayat itu hanya dibaca untuk sesuatu perlombaan di sekolah minggu, atau membanggakan engkau lebih pintar daripada orang lain. Saudara-saudara, engkau membaca firman Tuhan supaya ingatan itu dipakai untuk menjadi sebuah wadah di mana Roh Kudus memimpin. The guidance of the Holy Spirit is to make alive the function of your memory, to guide you into the truth. Saudara-saudara, Allah mewahyukan kebenaran dan Allah membuat pikiran. Hubungan kedua ini apa? Jika Allah mewahyukan kitab suci dan Allah juga menciptakan rasio, pasti ada hubungannya. Supaya kebenaran yang diwahyukan boleh memimpin pikiran yang diciptakan. Ini hubungannya. Kalau kedua ini sudah berkait, maka engkau sekarang mempunyai satu iman yang kuat. Karena iman yang sejati tidak membunuh rasio. Iman yang sejati tidak meniadakan fungsi rasio. Iman yang sejati membawa rasio kembali kepada fungsi memori sesuai dengan kebenaran yang kekal. Saudara-saudara, eternal word is the basis and foundation of our thinking process. Eternal word of God, eternal truth of God is the criteria to judge our thinking process. Pikiran saya, ingatan saya, otak saya, fungsi rasio saya hanya menjadi benar kalau itu dipimpin dan diserahkan, diiluminasi dan di bawah penghakiman dari firman Tuhan, menjadi fondasi, pemimpin, penghakim, pelindung, pembersih. Baru pikiran saya itu menjadi betul-betul bernilai. Saudara, Roh Kudus memimpin ingatan. Dan ingatan yang kepada memori itu sudah beres akan bereksistensi menjadi sekarang saya bertanggung jawab. Menuju kepada hari depan. Menjadi hope. Unsur kedua daripada kekekalan kita untuk melawan arus proses waktu adalah kita melompat lebih cepat dari proses waktu. Kalau waktu maju kita mundur itu namanya memori. Kalau waktu maju kita maju lebih cepat itu namanya pengharapan. Hope. Dan saudara-saudara, memori ke belakang, pengharapan ke depan. Ini dua merupakan sesuatu tindakan dan kesanggupan otak manusia untuk melawan akan proses waktu yang alamiah. Tidak ada binatang mempunyai kemungkinan. Kita melihat, dunia sekarang gini. Lalu gitu. Lah dunia dulu bagaimana ya? Sebelum ada lampu gimana ya? Kalau 3.000 orang berbakti di sini, tidak ada lampu bagaimana? Semua bawa satu lilin kah? Dengar khotbah Tuhan sampai lilin itu di sini panas sekali. Bagaimana itu? Nah, engkau memikirkan bagaimana 10 tahun yang lalu? Bagaimana 50 tahun yang lalu? Bagaimana 100 tahun? Bagaimana 200 tahun yang lalu? Tidak ada coaching yang mengatakan, itu nenek moyang saya gimana? Tidak ada kuda yang mengatakan, dulu papa saya dipaku tidak ini. Dulu engkongku itu juga menghela tokar. Dan dia. Tidak ada kucing atau ayam yang mau belajar sejarah. Karena itu mesin murah. Tidak ada memorinya. Saudara, engkau ada. Demikian juga. Tidak ada makhluk yang mempunyai pengharapan. Pernah lihat seekor kucing dulu di situ. Besok 100 tahun lagi. Umatku akan pakai pakaian karena evolusi. Tidak ada. Tidak ada gejala mereka melihat ke depan dengan promise, premission, transparent, dan mempunyai satu keadaan yang transcends the process of history. Tidak ada. Saudara, Roh Kudus memimpin kita masuk ke dalam kelimpahan. Kedua, Roh Kudus memimpin kita masuk ke dalam kebebasan. Ketiga, Roh Kudus memimpin kita masuk ke dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara, roh dan kebenaran tidak boleh dipisahkan. Semua 1, 2, 3. Roh Kudus
dan kebenaran tidak boleh dipisahkan. Karena roh Allah adalah roh kebenaran. Dan di dalam Alkitab dengan jelas menulis kalimat seperti ini. Roh Kudus adalah kebenaran. Satu kali. Di mana? Allah itu sumber kebenaran. Allah itu kebenaran. Tidak perlu kita tahu semua. Tapi pada waktu orang yang pernah hidup di dunia namanya Yesus mengatakan, I am the truth. Itu mengkagetkan betul-betul. Karena tidak pernah ada orang mengatakan itu. The only one confess that he is truth, identify with truth, is Jesus. Selain Yesus, tidak ada orang, baik daripada Thales, daripada Anaximenes, Lucretius, Empedocles, Parmenides, sampai Plato, Aristotle, Socrates. Tidak ada satu, Mencius, dari Zhuangzi, Laozi, Liezi, Confucius. Tidak ada satu berani mengatakan, I am the truth, kecuali Yesus Kristus. Tapi bukan oknum kedua saja. Oknum ketiga dikatakan, Holy Spirit is the truth. Mari kita membaca ayat ini. 1 Yohanes pasal ke-5. Hanya satu kali, saudara. 1 Yohanes pasal ke-5. Ayat ke-6. Kita membaca bersama. 1, 2, 3. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh Kudus yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran. Karena Roh Kudus itu adalah kebenaran. Muncul di sini. Puji Tuhan. Ada. Holy Spirit is the truth. Nah, saudara-saudara, saya minta saudara pegang kunci ini untuk menganalisa semua kemungkinan penyelewengan. Barang siapa yang berkhotbah katanya penuh dengan Roh Kudus tapi tidak mau kembali kepada firman Allah, jangan percaya. Barang siapa yang menyelidiki teologi tapi tidak percaya Roh Kudus, juga jangan percaya. Saudara-saudara, Roh Kudus, kebenaran kudus, Roh Kudus, firman yang kudus, Roh Suci, kitab suci tidak boleh dipisahkan. Memberitakan firman kitab suci tanpa memakai kuasa Roh Kudus itu hanya mengajar teori yang belaka saja. Orang yang banyak membicarakan tentang Roh Kudus dan pengalaman tentang Roh Kudus, tapi tidak mau kembali kepada Alkitab, itu hanya mengajar pengalaman pribadi saja. Dua-duanya tidak akan menguatkan dan mempertumbuhkan imanmu. Yang betul-betul mempertumbuhkan iman kita adalah roh kebenaran yang dipimpin oleh roh. Saudara, 3 tahap. Roh itu mengwahyukan kebenaran ke dalam dunia malam pertama. Kedua, roh itu mengingatkan kebenaran di memori manusia. Ketiga, roh itu membawa manusia itu masuk ke dalam kebenaran. Semua ikut saya. Roh Kudus menurunkan kebenaran ke dalam dunia. 1, 2, 3. Roh Kudus. Kedua, Roh Kudus mengingatkan kebenaran ke dalam memori manusia. Roh Kudus mengingatkan kebenaran ke dalam memori manusia. Ketiga, Roh Kudus memimpin manusia masuk ke dalam kebenaran semua. Roh Kudus memimpin manusia masuk ke dalam kebenaran. Dengan demikian roh itu menjadi pelayan kebenaran dan dia sendiri adalah kebenaran. Dia mengwahyukan kebenaran, dia mengiluminasikan kebenaran, dia memberi kebenaran ke dalam memori dan dia membawa manusia kembali ke dalam kebenaran. Yesus berkata, waktu dia datang, dia akan mengingatkan engkau semua yang kukatakan kepadamu. Waktu dia datang, dia akan mengajar kamu dan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Seorang Irlandia yang bernama Roberts, waktu tahun 1905, dia dipakai Tuhan untuk membangunkan gereja di Irlandia luar biasa. Tapi saudara-saudara sekalian, dia tulis satu buku yang Conflict Among the Saints. Dia mengatakan satu kalimat, perhatikan. Ayat ini pun bisa sering disalah mengerti dan menjadi satu hal yang bahaya sekali. Dia mengatakan begini. Kalau ada orang mengatakan Roh Kudus akan memimpin engkau ke dalam segala kebenaran, ayat ini dimengerti secara harafiah, orang itu mungkin menjadi orang yang paling tidak mengerti kebenaran dan sombong luar biasa. Karena saya ada Roh Kudus, saya tidak perlu belajar, saya tidak perlu sekolah, saya tidak perlu baca buku orang lain. Karena Roh Kudus, Yesus berkata, Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Kalau begini, hanya ada Roh Kudus sudah cukup, tidak perlu belajar lagi. Saudara-saudara, atas satu sekolah teologi di dalam 25 tahun yang lalu, pernah dosennya dari Jerman suruh semua buku perpustakaan dibakar.
Dari perpustakaan teologi, bukunya dibakar di hadapan seluruh kampus, semua melihat. Karena apa? Mulai hari ini sekolah ini hanya taat kepada Roh Kudus. Tidak usah baca buku. Betul nggak? Betul nggak? Sudah pikir salah. Baru minta uang lagi sama orang donor, beli buku kembali. Sekarang bukunya banyak sekolah itu. Satu lagi sekolah teologi yang dia punya pemimpin datang kepada saya. Ya tong, kapan khotbah di sekolahku loh. Saya boleh juga kita doa bagaimana Tuhan pimpin. Dia mengatakan sekolahku sekarang ada berapa puluh orang dilatih. Lalu saya mengatakan bagus sekali ya. Tapi yang latih itu dilatih siapa? Oh yang latih tidak usah dilatih. Yang latih dilatih oleh Tuhan sendiri. Jadi yang melatih tidak perlu dilatih. Yang dilatih perlu dilatih. Jadi pelatih dilatih oleh Tuhan. Yang dilatih oleh manusia. Saya bilang kalau begini, sekolahku itu sekolah aneh. Yang kok bisa aneh? Karena penurut Alkitab, guru kita semua memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus memimpin mereka ke dalam segala kebenaran. Sehingga mereka sendiri tidak perlu masuk sekolah teologi. Mereka sudah bisa mengajar kebenaran kepada anak muda. Saya tanya dia, kalau begini Allahnya guru itu sama Allahnya murid. Oh ya Allah cuma satu dong Patong. Allahnya guru itu Allah yang maha kuasa. Allahnya murid juga Allah yang sama. Kalau begini Allah itu dua standar. Loh, maksudnya apa sih? Kalau gurunya bisa tidak usah sekolah. Sudah boleh melatih orang. Karena gurunya itu langsung ada Roh Kudus. Minta supaya Roh Kudus juga turun kepada murid. Dan murid juga tidak usah sekolah dong. Betul nggak? Kenapa muridnya suruh sekolah tapi gurunya tidak sekolah? Kenapa muridnya suruh belajar sama guru? Guru tidak usah belajar teologi, tidak usah baca buku orang lain. Tidak usah karena ada Roh Kudus mengajar. Itu yang dikatakan oleh Robert Evans. Itu ayat bisa disalah mengerti demikian rupa sehingga orang itu bahaya. Saudara-saudara. Begitu banyak orang yang tidak mau belajar, tidak mau baca buku orang lain, tidak mau menelusuri akan perkembangan bagaimana Roh Kudus memimpin sepanjang sejarah di dalam gereja. Mereka maunya langsung mendidik orang lain. Saya berkata kepada saudara, engkau salah tafsir ayat. Memang Roh Kudus memimpin kita ke dalam kebenaran. Dan Roh Kudus juga memimpin kita untuk mengerti pimpinan Dia atas zaman-zaman yang lain. The spiritual heritage tidak menanggung semua benar. Semua yang diturunkan kepada kita, banyak warisan-warisan tafsiran yang tidak tentu benar. Tapi kalau di dalamnya ada pimpinan Tuhan yang sesuai dengan Alkitab, kita tidak boleh meremehkan. Saudara-saudara, Roh Kudus sama kebenaran tidak bisa dipisahkan. Roh Kudus dan semua pengalaman-pengalaman tentang Roh Kudus yang digembar-gembarkan di dalam cerita, di dalam khotbah, harus ditelusuri asal usulnya sesuai dengan prinsip Alkitab atau tidak. Karena kitab suci ini kitab kebenaran yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Dan kitab suci ini kitab kebenaran yang dipakai Roh Kudus untuk mencerahkan hati kita. Kitab ini adalah kitab yang dipakai Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada memori. Dan kitab ini adalah kitab yang dimana Roh Kudus memimpin kita masuk ke dalamnya. Ini ketiga. Keempat, Roh memimpin kita masuk ke dalam kemuliaan. Saudara-saudara. 2 Korintus pasal 3 ayat terakhir. Itu di dalam bahasa terjemahan yang lain. From glory to glory. Roh Kudus merubah kita. Sehingga kita makin lama makin memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara. Di sini pimpinan Tuhan mau kita menjadi orang yang mulia. Di dalam hatimu, di dalam perkataanmu, pikiranmu. Jikalau ada zat-zat dan hal-hal yang mempermalukan. Yang benarnya tidak baik. Saudara-saudara. Berusahalah minta kekuatan Tuhan untuk engkau singkirkan. Bersihkan. Sehingga tidak ada hal-hal yang menudungi akan cahaya dari Tuhan. Tidak ada hal-hal yang mencacati kemuliaan yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara. Orang Kristen kalau bukan menjadi pemancar kemuliaan Tuhan. Selalu menjadi penghambat kemuliaan Tuhan. Hanya 2 macam orang Kristen. Pemancar kemuliaan Tuhan atau penghambat kemuliaan Tuhan. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Pemancar kemuliaan Tuhan atau penghambat kemuliaan Tuhan. 2 macam orang Kristen. Orang bilang kita mau menginjili. Saya berkata, menginjili si baik. Jangan terlalu cepat dengan sembrono mau mendapat buah. Jangan terlalu cepat minta orang ambil keputusan tanpa bertanggung jawab. Karena satu kali engkau menuntut mereka ambil keputusan, mereka bilang tolak. Engkau telah menciptakan orang yang membiasakan diri menolak Injil. Kamu sampai menginjil sampai berdosa. Oh berkat dihibur, kada ada yang terima, ada yang tolak. Hibur itu baik,
Tetapi yang tolak, kalau menjadi kebiasa tolak Tuhan karena penginginanmu yang tidak beres, engkau sedang menanam dosa di hati dia. Setiap kali kita berkhotbah, kita harap mereka mengambil keputusan, kita bersyukur kepada Tuhan. Yang tidak mengambil keputusan pasti sudah mulai memikirkan firman Tuhan dengan baik-baik. Meskipun hari itu tidak mengambil keputusan, paling sedikit kita menanam sesuatu yang mulia kepada mereka. Kita kalau bukan menjadi reflektor kemuliaan Tuhan, kita langsung menjadi penghambat kemuliaan Tuhan. Kita kalau tidak menjadi keharuman yang menghidupkan, kita langsung menjadi satu keharuman yang mematikan. Saudara-saudara, dan kita hati-hati. Sudah jangan karena kita menjadi batu sandungan sehingga orang lain tidak akan datang kepada Tuhan karena kita menghalangi. Memancarkan kemuliaan. Itu memerlukan pembersihan terus menerus, tidak berhenti-henti membersihkan diri sehingga kemudian Tuhan bisa dipancarkan melalui kita, refleksi melalui kita kepada masyarakat. Saudara-saudara, satu kali seorang anak kecil di atas kapal mau pergi ke negara yang lain dengan keluarganya, dia sudah lihat, lalu dia matanya begitu memperhatikan orang di depan. Mendadak dia sadar, lalu dia lari masuk kamar. Pak, Yesus sekapal sama kita. Bapak bilang apa? Dia bilang apa? Yesus loh, sekapal. Saya baru lihat dia di situ. Ayo, Yesus di kapal ini. Saya sudah lama dengar cerita dengan dia. Baru ini lihat betul-betul dia di kapal ini. Bapak mau lihat Yesus. Ayo, capai tangan yuk. Dia panggil papa mamanya keluar. Waktu mereka keluar, anak itu terus tarik ke kepala kapal di situ. Sampai di depan kapal situ melihat seorang yang rambutnya sudah putih. Jenggotnya putih. Pegang akan pagar dan kapal. Melihat kapal satu. Itu seorang missionary yang sudah lama berdoa untuk mau mengabari ini ke situ. Sekarang dia lihat Tuhan sedang pimpin dia menuju ke pulau itu. Hatinya terharu, dia sedang melihat dan berdoa. Dan anak itu kira dia Yesus. Biarlah orang lain melihat engkau. Dia kira kamu Yesus. Lebih baik daripada kira kamu setan. Sekarang saya mau tanya, kehadiranmu di masyarakat, di sekolahan, atau di pasar, atau di office, kehadiranmu itu memancarkan apa? Merefleksikan kemuliaan Tuhan, atau merefleksikan hal yang mempermalukan Tuhan, atau kejelekan dari iblis. Let people see Jesus through you and me. Amin. Let our life reflect the glory and the beauty of our Lord and Savior Jesus Christ. Roh Kudus memimpin kita masuk ke dalam kemuliaan. Saudara-saudara, ini 4 hal yang besar. Roh memimpin kita ke dalam hidup berkelimpahan. Roh memimpin kita masuk ke dalam segala kebebasan yang sejati. Roh memimpin kita ke dalam pengertian kebenaran firman Tuhan yang limpah. Dan Roh Kudus memimpin kita masuk ke dalam pemancaran kemuliaan Tuhan. From glory to glory. Istilah from to di Alkitab 4 kali. From faith to faith. Itu metode diperkenan di hadapan Tuhan. From strength to strength. Itu janji pelayanan kita tidak akan gagal. Dan from grace to grace. Itu berarti kita akan terus menerima anugerah dari Tuhan. From glory to glory. Akhirnya kita akan mirip seperti Tuhan yang menciptakan kita. Saudara-saudara, peta dan teladan. Di dalam tradisi teologi reform dianggap identitas. Bagi saya, peta lebih berkisar kepada potensi esensi hidup kita yang mirip Tuhan. Teladan lebih berkisar kepada tujuan yang harus kita capai untuk meneladani Yesus Kristus. Kita dicipta menurut peta dan teladan Allah. Kita sudah mempunyai potensi itu. Tapi kita harus menuju kepada konklusi, menuju kepada sesuatu destination. Di mana kita akan menjadi seperti Kristus melalui teladan itu. Saudara-saudara. Sekarang secara praktek kita akan memikirkan beberapa hal. Roh Kudus memimpin seseorang. Itu mendirikan satu interpersonal relationship. Ini menjadi hal yang penting di dalam pikiran teologi, bahkan filsafat dan psikologi dalam abad ke-20. Interpersonal relationship. The true beautiful interpersonal relationship is established between man, the creature, and God, the creator. Saudara-saudara. Reconciliation made this possible. Kita yang sudah berdamai dengan Tuhan mempunyai satu interpersonal relationship.
Hubungan yang indah antara pribadi dan pribadi. Dan Roh Kudus menjadi pribadi yang memimpin pribadi. Roh pribadi Allah yang memimpin pribadi yang dicipta oleh Allah. Sehingga yang dipimpin ini akan menjadi serupa dengan Tuhan karena pimpinan itu ditaati terus. Indah bukan? Saudara-saudara. Kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya makin mirip, makin masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, makin limpah hidup kita, makin mirip Tuhan. Ini adalah pimpinan Roh Kudus atas pribadi. Sekarang dengar kalimat di bawah, hereditas dan environment, saudara-saudara. Pembawaan dan lingkungan, unsur yang membentuk karakter. Kedua, kebudayaan dan pendidikan akan mengkokohkan karakter. Ketiga, kesengsaraan dan pengalaman yang pahit dan negatif akan menguji karakter. Keempat, agama mengontrol karakter. Kelima, Roh Kudus memimpin karakter. Mau ikut saya? Ini 5 saja bisa bikin seminar 5 hari. Saudara-saudara. Sekarang kita lain sekali lagi ya. Pembawaan dan lingkungan adalah unsur pembentukan karakter. 1, 2, 3. Unsur pembentukan karakter. Lalu kedua, kebudayaan dan pendidikan mengkokohkan karakter. Kebudayaan dan pendidikan mengkokohkan karakter. Sengsara, penderitaan dan pengalaman yang pahit menguji karakter semua. Sengsara, penderitaan yang pahit menguji karakter. Keempat, agama mengontrol, menguasai karakter semua. Agama mengontrol dan menguasai karakter. Kelima, Roh Kudus memimpin karakter semua. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Guru seperti itu, seperti Taurat. Engkau boleh, engkau diberi kebebasan. Tapi ingatlah kamu sudah dewasa. Jangan sembarangan. Ini pimpinan. Roh Kudus bukan memaksa mengontrol seperti agama. Orang beragama tertentu. Kalau makan sampai separuh dikasih tahu. Ini minyak babi. Wah mati. Wah. Dia ketakutan karena apa? Agama sedang mengontrol, menguasai dia punya karakter. Tapi di dalam kekristenan caranya lain. Dipimpin. Sampai engkau sadar sendiri. Disadarkan dengan pimpinan pencerahan. Sekarang. Roh Kudus bagaimana memimpin karakter? Dia memimpin temperamen kita masing-masing. Manusia semua dicipta dengan lain. Manusia sifatnya lain. Kalau engkau mengharapkan semua sama seperti kamu, itu terlalu kejam, saudara-saudara. Justru semua tidak sama itu tidak apa-apa. Semua bilang, semua tidak sama itu baik. Bukan sana tidak apa-apa. Kalau semua sama, menakutkan, saudara-saudara. Orang keras, jangan nikah sama yang keras. Nanti lahirkan besi. Saudara-saudara, orang pria yang keras sifatnya, kalau melihat yang lembut kok tertarik luar biasa. Kok lain ya, kalau saya gini, dia. Maka mulai jatuh cinta, mulai senang, sudah senang baru tahu cilaka mau keluar. Titit, 10 menit. Iya, sebentar lagi, 10 menit lagi. Cepat dong. Belum, masih sedikit lagi, 20 menit lagi. Jadi mau tunggu istri keluar itu mesti 1 jam baru bisa keluar. Karena apa? Karena iya lembut. Nah, kamu keras cinta yang lembutnya jadi begini. Kalau gini bagaimana? Lembut sama lembut sajalah. Supaya sama-sama sabar. Kalau lembut, menikah yang lembut, lahirkan tahu. Saudara. Itu sebab ada yang keras, ada yang lembut. Tidak apa-apa. Sabar. Belajar sehingga ada sesuatu keharmonisan melalui ketidakharmonisan. Nah ini istilah aneh ya. Keharmonisan melalui ketidakharmonisan. Kalau papa keras, mamanya lembut, anaknya jadi netral. Kalau dua-dua keras bahaya, nanti tidak laku. Kalau dua-duanya lembut, anak juga tidak laku. Dan biar ini baik, kita menghargai yang lain. Yesus Kristus memilih orang-orang, temperamennya semua berbeda. Saudara-saudara, waktu Yesus pilih Yohanes Pembaptis, kerasnya tuh. Waktu Yesus memilih diri akan Thomas, penuh dengan keraguan, bimbang, ragu, takut, khawatir. Waktu pilih sama Petrus ngoceh tidak habis-habis. Oh Yesus pilih Yohanes, kerasnya seperti guntur. Saudara-saudara, waktu Yesus pilih Paulus, tidak tanggung-tanggung.
balas dendam, kekuatan melankolik luar biasa. Memang pembagian Greka yang kuno diturunkan sampai sekarang dan diperkembangkan oleh tim Lahai. Itu ada sanguin, melankolik, kolerik, sama phlegmatic. Pernah dengar ini? Sudah 4 macam orang. Orang macam pertama, orang yang gampang berkawan, gampang senang, gampang susah. Ketawa-ketawa langsung nangis. Habis nangis ketawa lagi. Percaya semua orang, sesudah rasa ditipu menyesal. Ya percaya ya menyesal. Pagi panas, sore dingin. Jadi setiap hari 4 musim. Itu namanya sanguin. Saudara macam apa nanti pikir sendiri ya. Kira-kira macam apa ya. Macam kedua itu selalu pikir negatif. Kalau ada apa-apa dicurigai dulu, dites dulu. Selalu pikir enggak tentu ini baik. Lu kok tahu? Yang pikirannya bagus, pikirannya limpah dan lengkap. Tapi selalu pikir secara negatif. Curiga sama orang lain. Tak percaya sama orang lain. Selalu berwaspada. Takut-takut sampai lebih baik nak kerjakan daripada kerja salah. Lebih baik nak nikah daripada nikah salah. Sudah nak nikah lebih susah lagi. Sudah takut salah, lebih salah. Sudah salah, lebih takut salah. Itu orang melankolik. Ini macam kedua. Macam ketiga, beraninya tak karu-karuan. Dia seorang yang begitu jantan, begitu berani. Tak takut sakit, tak takut salah, tak takut susah, tak takut bahaya. Pokoknya maju terus. Kemauannya begitu keras. Dan dia begitu dendam. Siapa kalau salah sama dia, jangan bisa lepas daripada cengkeramannya. Pasti dia balas dendam. Tapi kalau dia tidak kerja. Kalau kerja sampai malam jam 3. Pasti sampai selesai baru selesai. Itu macam ketiga. Berani, tegas, dan tekun, dan tidak banyak emosi. Orang lain nangis dari gendam. Gini kok nangis kayak anak kecil. Dia punya perasaan lain sama orang lain karena dia kolerik. Nah sudah keempat macam orang, dia ayam-ayam. Ayo cepet dong, pelan-pelan saja. Kenapa? Nggak apa-apa. Selalu diam-diam, tenang-tenang, stabil. Engkau bicara cepet-cepet, dia bilang, nanti sakit loh. Enggak, ini penting sekali. Enggak penting. Aku tuh dari dulu saya mengalami kok gini aja kok. Dan dia tenang, ini macam phlegmatic. Sudah tahu kira-kira kamu macam apa? Enggak bilang campuran, tahu campur. Yang macam pertama 10%, yang keempat 70%, yang lain masing-masing 10% yang lain juga. Saudara-saudara. Tidak ada satu orang mutlak sama. Yesus memilih Petrus macam pertama. Memilih Thomas macam kedua. Memilih Paulus macam ketiga. Memilih yang lain macam keempat. Jadi murid-murid Yesus ada macam-macam. Saudara jangan ingin kalau semua sama. Alangkah baiknya seluruh gereja pendetanya semua sama satu sifat. Cilaka. Kalau satu gereja semua sanguin. Semua nangis-nangis, semua ketawa-ketawa, semua kecewa, semua itu bahaya sekali. Saudara-saudara, kalau gereja semua kolerik, semua seperti Paulus, semua orang yang namanya Markus semua diusir sama dia. Jadi biar bersama berbeda, tidak apa-apa. Kamu lihat ini orang kok kukai, kok aneh. Orang itu lu juga kukai sama aneh. Tapi Tuhan mencipta setiap macam ada baiknya, asal dipimpin Roh Kudus. Jadi saudara, sekarang kalau pimpin Roh Kudus atas ini bagaimana? Orang pertama dikisarkan seperti begini. Tikus lewat, wah dia loncat. Ada apa? Tikus. Kacau saja dia loncat 3 meter. Saudara. Tapi yang macam keempat, bom atom jatuh, dia ketip-ketip. Apa sih itu? Buat. Orang itu macam-macam beda. Saudara jangan menginginkan semua sama seperti. Kenapa kamu tidak sama-sama saya? Mengapa mesti sama-sama kamu? Saudara-saudara. Satu kali rektor dari Alliance Theological Seminary di Hong Kong berkata, saya suka mencampurkan murid yang sama sifatnya, temperamen di satu kamar. Yang bersih kumpul sama yang bersih, yang kotor kumpul sama kotor, supaya mereka ada kebudayaan tersendiri. Bagaimana dengan kamu? Saya bilang enggak. Kalau saya yang atur, yang kotor saya campurkan sama yang bersih, yang diam sama yang cerewet. Karena apa? Karena mereka mau jadi hamba Tuhan, mesti menghadapi orang-orang macam-macam. Kalau mereka secara 4 tahun sekolah teologi hanya campur dengan orang yang mirip saja, besok bagaimana bisa melayani yang berbeda? Ngerti maksud saya? Jadi biar Tuhan memimpin engkau untuk bergaul dengan macam orang yang berbeda. Biar berbeda. Waktu berbeda engkau coba belajar co-adjust one another. Co-adjustment itu salib berat. Tapi itu perlu. Disitulah pertumbuhan mulai. Tuhan memimpin karakter. Lalu Tuhan, pimpinlah aku.
Aku terlalu banyak curiga dan terlalu banyak sensitif. Saya terlalu susah. Mau jadi orang yang sama sekali tidak curiga. Tidak perlu. Karena orang melankolik ada indahnya. Orang sanguin ada indahnya. Orang kolerik ada indahnya. Orang ada indahnya. Cuma tidak perlu ganti sifat. Ganti arah saja. Sekali lagi ya. Tidak perlu ganti sifat. Ganti arah saja. Semua. Maksudnya apa sih? Orang yang keras silakan keras terus. Sekarang saya mau bertobat, gak mau keras. Silakan keras, gak apa-apa. Orang yang sudah biasa keras mendadak jadi lembut, takut semua. Ini mau apa ini kok jadi lembut begitu? Orang yang lembut terus jadi keras-kerasnya juga gak cocok. Karena memang sifatnya tidak begini. Jadi orang keras silakan keras terus. Gak usah ganti sifat. Tetapi waktu Roh Kudus memimpin, dinamikanya keluar. Jadi apa? Arahnya lain. Dulu keras terhadap Tuhan. Sekarang keras terhadap hantu. Dulu keras sama Tuhan, sekarang keras sama hantu. Dulu keras sama pimpinan Roh Kudus, sekarang keras terhadap setan. Tidak mau diajak oleh setan. Kerasnya tetap, tapi arahnya robah. Itu pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus tidak memaksa engkau dikuasai sehingga menjadi serupa dengan orang lain. Tidak usah tiru. Orang itu cerewet, biar dia cerewet. Kamu pendiam, tidak usah minder. Kalau kamu yang cerewet kacau nanti. Karena dia pengalaman cerewet masih bisa ada pengalaman. Kamu tidak ada. Orang keras terus keras tidak apa-apa. Asal kerasnya arahnya benar. Orang yang cerewet silakan cerewet terus. Oh boleh ya. Kalau gini puji Tuhan saya tidak usah bertobat. Bertobat. Pertobatan bukan berarti Tuhan saya dulu cerewet sekarang saya bertobat. Jahitlah mulutku. Tidak perlu. Engkau bilang Tuhan pimpin aku supaya dulu aku cerewet maki-maki orang. Sekarang cerewet mengabar Injil. Semua 1, 2, 3. Dulu cerewet maki-maki orang. Semua 1, 2, 3. Yang tidak cerewet juga ikut. 1, 2, 3. Dulu cerewet maki-maki orang. Sekarang cerewet mengabar Injil. Baik kok. Gak apa-apa. Kalau suruh saya terima murid, semua murid saya kira bisa diterima. Semua dicipta Tuhan, semua baik. Tetapi arahnya harus pimpin Roh Kudus. Waktu Roh Kudus pimpin, dia tidak jadikan orang cerewet jadi bungkem. Bisa mati loh. Orang yang keras terus menjadi lembut. Waduh bisa sakit linu semua. Tuhan memimpin itu. Memimpin arah. Bukan memimpin merubah dia sifat. Stephen kok menjadi orang lain. Lalu orang lain menjadi saya. Enggak. Kita tidak usah tiru. Jangan tiru orang lain. Saudara-saudara. Ini pertama. Roh Kudus memimpin karakter. Roh Kudus memimpin dan merubah. Sehingga temperamen kita mencapai keindahan yang tertinggi. Saudara-saudara, orang sanguin itu gampang percaya sama orang lain. Hatinya pasti polos. Itu dipertahankan. Tapi pengalaman ditambah. Sehingga engkau tidak percaya kepada yang tidak perlu dipercaya. Orang yang melankolik selalu tidak percaya sama orang lain. Peka dan pintar. Analisanya kuat. Tetapi sekarang dirubah. Sehingga engkau penganalisan tepat. Dan pimpinan Roh Kudus. Engkau tahu dia taat dengan baik. Orang kolerik itu berani sekali kerja setengah mati. Banting tulang. Tak takut sakit. Tak takut bahaya. Bagus. Tapi dendamnya dihilangi. Sehingga penuh dengan cinta kasih. Sudah kerja berat. Tapi cinta kasih. Orang lain tidak kerja berat seperti dia. Tak apa-apa. Karena engkau memang sanggup. Tak mungkin. Kalau you kerja seperti saya. Cepat mati. Dia jangan. Jadi ada penuh pengertian. Nah kalau setiap karakter. Setiap temperamen itu. Berkembang pada diri mereka. Akhirnya Alkitab mengatakan. Paulus yang kolerik. Saudara-saudara. Waktu dia bicarakan dengan cinta kasih. Di Korintus 13. Dia melampaui Yohanes panjangnya. Yohanes yang disebut guntur namanya. Keras. Akhirnya membicarakan ayat paling indah. Demikian Allah mengasihi. Jadi diperindah karakter. Dipimpin oleh Roh Kudus menjadi dinamika itu merubah. Arah dan sifat itu menjadi berarah kepada Tuhan. Saudara-saudara. Silakan keras. Silakan cerewet. Silakan penuh banyak pikiran. Tapi dulu pikir untuk khawatir. Sekarang pikir untuk rencana. Khawatir sama rencana bedanya apa? Satu iman, satu tidak iman. Itu saja. Tapi dasarnya sama. Pinter pikir. Orang yang khawatir pinter pikir. IQ-nya tinggi. Kalau tidak tinggi mana bisa khawatir? Betul nggak? Nggak ngerti. Pikirannya itu rumit. Wah komplikasi. Betul pinter pikir. Tapi pikiran semua untuk khawatir. Nah itu udah benar. Ditambah iman. Akhirnya tetap pikir. Sekarang pikir untuk rencana. Gini. Analisa. Lalu gini. Kemungkinan gini mesti gini. Kalau kita persiapkan gini. Wah menjadi seorang yang pikirannya begitu sempurna. Karena apa? Memang daya dasar sudah ada. Cuma warnanya salah. Daya dasar sudah ada. Tapi kurang iman. Ditambah.
Jadi melankolik baik atau itu kolerik baik, sanguin atau semua baik, asal dipindah sampai arahnya benar dan berkembang sampai kemuliaan paling besar. Kedua, Roh Kudus memimpin cara hidup yang berbeda. Corak hidup tidak perlu sama. Saudara-saudara, ada orang kalau dia menjadi orang yang Kristen yang saleh, cara-caranya gitu. Lalu dia lihat orang jalan gini, wah ada rohani ini. Mesti cara apa sih rohani, saudara-saudara? Tidak tentu. Kalau orang lihat saya, tidak pernah lihat saya rohani. Model saya tidak rohani. Tapi saudara saya cukupan. Tidak kalah sama kamu loh, saudara. Karena di dalam kesulitan saya tanggung kok. Kalau ada susah saya tidak banyak untuk share. Tapi kalau ada sukacita saya suka share. Saya berjanji sama Tuhan pada waktu umur 20. Saya berdoa, Tuhan waktu susah beri kekuatan, saya tanggung sendiri. Tidak bicara banyak. Tapi pada waktu ada kesungguhan, keindahan, dan kesukaan, beri kekuatan kepada saya untuk share kepada orang lain. Saya membiasakan itu. Jadi saudara tanya nyonya saya sudah menikah 23 tahun lebih. Tidak pernah kasih, ayo saya jadi orang tidak ada arti, capek, terlalu berat. Tanya dia, pernah? Lu capek tidak? Berat enggak? Masih mau? Ada kesulitan? Enggak? Coba tanya dia. Sudah janji sama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita semua menjadi makin dipimpin Tuhan, makin dinamik, makin hidup, makin energetik, makin menjadi orang yang berkuasa untuk Tuhan. Meskipun sakit pun sama. Di dalam kelesuan, kesulitan, sengsara, penganiayaan tetap sama. Sukacita itu tak habis-habis dari dalam. Karena Roh Kudus memimpin kita. Saudara, dan cara hidup berbeda. Saudara-saudara, Johnson kalau berkhotbah itu pakai Shanghai dress. Laki kok pakai Shanghai dress. Rambutnya tidak sisir ke atas, ke bawah. Sudah ke bawah gini, khotbah pakai sabut tangan. Tidak mau warna lain kecuali sabut tangan putih. Hanya putih yang dia mau. Lalu dia kalau khotbah itu nyanyi dulu. Pulanglah, pulanglah. Wah, kuasanya besar sekali. Jadi ada pendeta-pendeta muda ikut dia. Juga pakai Shanghai dress. Rambutnya juga begini, juga pakai sarung putih. Pulanglah begitu. Tapi herannya Johnson itu kuasa ada penuh Roh Kudus begitu besar kalau dia bilang pulanglah. Ratusan orang maju ke depan bertobat. Yang muda ikut-ikut pulanglah, orang pulang. Jadi tidak bisa ditiru saudara-saudara. Lain-lain saudara-saudara. Saya sama saudara saya lain. Kalau pendeta Kaleptong naik di mimbar begitu senyum manis. Saya kalau senyum tidak cocok, saudara. Karena dia itu dia, saya ini saya semua. 1, 2, 3. Dia itu dia, saya ini saya. Saya tidak perlu seperti dia tidak perlu tiru saya semua. 1, 2, 3. Saya tidak perlu seperti dia tidak perlu tiru saya. Ikut loh, saudara-saudara. Ingat, supaya ingat. Tidak perlu mirip. Wah kalau dia mirip keren khotbah begini. Karena dia mengetahui zaman itu, zaman dia tahun 40-an. Banyak orang tidak lagi percaya Alkitab. Sehingga dia melambangkan diri setia kepada Alkitab. Khotbahnya begini. Terus pakai Alkitab. Sehingga Tuhan pakai dia. Dia pegang ini. Khotbah begini. Karena dia tahu kenapa dia begini. Kamu gini karena mau jadi dia. Tidak sama. Semua orang harus bertanggung jawab. Kenapa engkau begini? Nah saudara-saudara. Tuhan di dunia lain caranya khotbah sama Yohanes Pembaptis. Isinya sama. Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Yesus juga berkhotbah, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Tetapi waktu Yesus khotbah pakai jubah. Tetapi Yohanes Pembaptis berkhotbah pakai bulu unta. Lain corak hidupnya. Yesus habis khotbah pergi makan sama orang di pesta. Yohanes Pembaptis habis khotbah masuk padang belantara pegang lalang lalu makan. Lain. Engkau tak bilang ini loh, kok berani masuk restoran? Tidak rohani ini. Pendeta itu selalu di warung. Paling banyak makannya rawon. Ini kok makan HGNO macam-macam, hisit lagi. Abalon lagi, pauhi. Mahal ini. Duniawi. Tidak tentu saudara-saudara. Yesus Kristus sendiri berkata, Yohanes datang, dia begitu sedih dan begitu serius, engkau tidak menangis. Anak manusia datang, yang makan, yang minum, engkau tidak berdansa. Berarti apa? Hamba Tuhan lain-lain kok. Tidak usah modelnya sama, saudara-saudara.
Kalau Yohanes makannya lalang sama madu, lalu Yesus datang juga makan lalang sama madu. Yohanes pakai bulu unta, Yesus juga pakai bulu unta cilaka. Mulai hari itu seluruh dunia hamba Tuhan mesti pakai bulu unta. Karena dua yang paling penting itu sudah sama. Lalu yang lain semua terus menjadi tradisi. Yang tidak pakai bulu unta bukan hamba Tuhan. Yang tidak minum madu liar bukan penuh Roh Kudus. Yang tidak makan belalang itu dia adalah orang yang tidak rohani. Kalau itu sudah menjadi satu patokan seperti apa yang sudah terjadi di sekolah-sekolah teologi. Modelnya lulusan gini-gini. Model lulusan sini begini. Tipe dan denominasi ini jubahnya begini. Itu menseragamkan manusia kepada tidak perlu. Saya lebih suka kalau saya lain sama Pak Yakub. Pak Yakub lain sama tidak apa-apa. Karena dengan lain itu jadi sesuatu keindahan. Tapi doktrinnya jangan sembarangan lain. Yang lain cuma corak hidupnya. Pakai jasnya, dasinya, cara ngomong. Ada orang kalau ngomong gini, saudara. Kalau dia dengar khotbah Stephen dong gini, orang gendeng. Nggak usah tiru orang. Orang terus tiru orang lain akan membuntukan perkembangan sendiri. Orang terus meniru orang lain akan membuat diri di dalam penjara. Dulu di Nanjing Theological Seminary ada satu kelompok mahasiswa. Kalau doa sampai separuh selalu begini. Oh Tuhan. Oh hadirlah tengah kami. Dan mereka tidak sadar kenapa begini. Lalu orang luar datang ikut persekutuan. Ini doa kok susutan gitu ya. Jadi rasionya bekerja. Ini kok macam-macam begini. Lalu dia tanya sama ketua kelompok. Saya tanya maaf ya. Kalau itu tidak sedang tidak apa-apa. Saya cuma tanya. Kenapa tengah doa kok itu ada apa? Iya ya, saya iya, yuk rasa begitu, iya. Begitu yuk ngomong betul-betul memang kita ada sudah kebiasaan itu lama kok. Jadi semua begitu. Jadi itu karena apa? Karena diharuskan? Enggak diharuskan. Cuma kebiasaan. Kok bisa ada kebiasaan begini sih? Dia bilang enggak tahu ya. Jadi kakak kelas. Dulu kakak kelas kita ikut sujud gitu. Terus ditanyai kakak kelas, kenapa sih kamu sampai bikin hati-hati itu? Oh Tuhan, itu ada apa? Dia bilang, kakak kelas lagi. Ditelusuri sama orang itu sampai tuntas. Akhirnya dari satu dosen. Dosen itu, oh Tuhan. Terus dia cari. Dosen itu teolog yang paling besar di Tiongkok. Namanya Dr. Chia Yiming. Dr. Chia Yiming. Orang itu tanya sama Dr. Chia Yiming. Maaf ya, pendeta tua, saya mau tanya. Katanya tradisi dari kamu. Tradisi sudah sekarang mendarah daging di sekolah teologi Nanjing. Mereka kalau doa sampai tengah-tengah mesti ada. Kenapa dari kamu? Dr. Chia Yiming bilang, betul mereka sudah begitu? Iya. Betul mereka ikut aku? Iya, cilaka. Saya gigi palsu ini. Dulu waktu masih muda persis besarnya. Sekarang saya tua ini kurus, ini jadi terlalu besar lodok. Jadi setiap kali doa panjang itu mau jatuh saya mau Saudara-saudara. Nah karena dia seorang rohani, seorang begitu cinta Tuhan, maka murid-muridnya mempunyai kesan itu juga sebagian dari rohaninya. Kalau tidak gini dah rohani. Jadi doa berdoa, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Giginya tidak apa-apa, saudara-saudara. Jadi saya berkata kepada saudara, mulai hari ini tidak usah ikut cara orang lain. Kalau dipengaruhi secara bawah sadar, secara subconscious, itu tidak bisa hindar. Tidak apa-apa. Waktu Mozart menulis lagu, dipengaruhi oleh Haydn, itu tidak apa-apa. Tapi akhirnya Mozart menjadi Mozart sendiri. Jangan menegur orang terlalu tiru. Biar, tapi kasih tahu itu tidak apa-apa, tapi boleh maju lagi. Demikian pada waktu Beethoven bikin simfoni ke-1, simfoni ke-2 masih di bawah naungan daripada Mozart dan Haydn. Sampai simfoni ke-2 movement yang keempat di situ jiwa Beethoven keluar. Saudara-saudara, demikian kita menjadi orang Kristen, kita dipimpin oleh Roh Kudus, biar kita menemukan diri, kita memperkembangkan diri, kita menyerahkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus. Tetap dia tidak membunuh kepribadian diri. Saudara-saudara, bedanya setan mau menguasai satu orang dan Roh Kudus memimpin seseorang. Ada Roh Kudus tidak membunuh kepribadian, tapi setan berusaha menudungi dan membunuh kepribadian. Istilah yang dipakai bagi Roh Kudus begitu banyak.
Roh memenuhi, roh mencerahkan, roh menggerakkan, roh membersihkan, roh mengilhami, roh mengwahyukan, roh memberikan inspirasi, roh memimpin, roh menyaksikan, roh memeteraikan. Tapi tak pernah memakai istilah Roh Kudus merasuk orang. Pernah? Orang bisa dirasuk setan, tapi tidak ada orang dirasuk Roh Kudus. Dan dengan keadaan demikian Roh Kudus memimpin sampai watak itu. Kepribadian tidak dipadamkan, tidak dipaksa atau ditindas, tapi dipimpin sampai berkembang sampai menjadi satu kepribadian mulia sekali. Apa yang dicapai oleh Billy Graham adalah hanya bisa dicapai oleh Billy Graham. Apa yang bisa dicapai oleh Stephen Tong hanya bisa dicapai oleh Stephen Tong. Karena God created us with individuality, cannot be repeated, cannot be imitated, cannot be copied. Saudara, kita dicipta saudara pribadi yang berbeda. Setiap pribadi tidak mungkin dikopi sama yang lain, tidak mungkin diimitasi sama lain, tidak mungkin dijadikan sama dengan lain. Masing-masing berkembang atas dirinya. Waktu saya pertama kali khotbah di Taipei, menggempakkan seluruh provinsi 26 kota, dan dianggap salah satu di antara 10 hal yang terbesar terjadi di tahun 70-an. Di antaranya Billy Graham datang, Stephen Tong datang, menggempakkan, dan ratusan pemuda-pemudi intelektual menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Itu menjadi satu inti dari motivasi mereka mendirikan China Evangelical Seminary di Taipei. Saudara, pada saat itu di surat kabar ditulis besar, Stephen Tong, Johnson kedua. Orang tanya saya, bagaimana tanggapanmu? Saya bilang, enggak, I am the first Stephen Tong and the last Stephen Tong. Saya Stephen Tong yang pertama dan terakhir, one and only. You juga, you mungkin melampaui saya, tidak usah mau jadi saya. You mesti berkembang sampai Tuhan memakai engkau secara maksimal. Engkau menjadi dirimu yang semaksimal mungkin. Amin. Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita kalau tidak menjadi besar tidak apa-apa. Kita kalau tidak mencapai banyak tidak apa-apa. Kita akan diperkembangkan secara maksimal dengan pribadi yang matang dan pribadi yang mirip Kristus. Ketiga, Roh Kudus bukan sedang memimpin karakter dan temperamen kita. Roh Kudus memimpin hidup dan corak hidup kita yang berbeda. Ketiga, Roh Kudus memimpin pekerjaan kita. Setiap orang harus menemukan di mana cocoknya dia bekerja, di mana cocoknya dia menempatkan diri di masyarakat. Saudara-saudara, ini satu hal yang begitu realita, yang begitu penting dan begitu harus direalisasikan. Kita tidak bisa mengatakan pimpinan Roh Kudus di gereja, oh itu pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus mau memimpin engkau cari sekolah, bekerja, talenta berkembang, dan engkau memilih jurusan sehingga pimpinan itu sesuai dengan kehendaknya. Apa yang kau taat itu sesuai dengan pimpinannya. Saudara-saudara, saya bilang sama pemuda-pemudi, kenapa ke luar negeri? Oh supaya Inggris baik. Kalau Inggris baik, beli buku Inggris 10 biji baca bisa baik kok. Tapi saya silakan ke luar negeri. Pak, kalau 3 hal kelak. Apa yang 3 hal kelak? Pertama, apa yang ada di dirimu yang ditanam oleh Tuhan. Kedua, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat daripada engkau yang mungkin memberi sumbangsi. Ketiga, di luar negeri tempat mana yang cocok untuk memperkembangkan engkau sehingga matang bisa memberikan sumbangsi. Itu tempat kau pergi. Kalau ketiga ini kelop, engkau belajar di luar negeri, silakan. Kalau enggak, engkau memboroskan waktu dan uang dari Tuhan. Orang yang miskin tapi tidak mampu sehingga akhirnya tidak sekolah tinggi, itu adalah pemborosan bakat. Orang yang kaya tapi tidak bisa sekolah, paksa sekolah supaya ada titel, itu ada pemborosan uang. Orang kaya mau anaknya sekolah musik, padahal ton pun tidak tahu, lebih baik berhenti. Meskipun bisa bayar mahal, berhenti. Orang betul-betul suka musik dan bisa belajar musik dari uang, mari kita orang kaya dukung supaya anak orang lain jadi. Tidak apa-apa, yang jadi datang itu harus anakmu. Amin. Tidak berani ngomong sekarang, kapok lu saudara-saudara. Kalau anak orang lain bisa jadi, biar dia jadi. Karena dia mempunyai bakat itu. Saya hidup di dunia untuk Tuhan, bukan untuk keluargaku saja. Saya bilang sama anakku, hak apa sih kamu mempunyai uang banyak untuk sekolah tinggi-tinggi? Kalau engkau memang tidak suka sekolah dan engkau tidak mampu, papa lebih baik uang kasih orang lain. Ini adalah macam satu pikiran yang betul-betul untuk luas melihat pimpinan Tuhan. Saudara-saudara. Dan pekerjaan juga begini, saya seharusnya menjadi seorang dokter. Karena jiwa saya adalah suka merawat, suka menolong orang lain. Sekarang semua kacau di hal ini. Engkau belajar komputer, motivasinya bukan karena engkau memang bakat itu. Karena komputer lebih gampang cari makan.
Engkau belajar ini, belajar itu, belajar bisnis di luar negeri. Karena itu paling dapat gaji yang besar. Akhirnya kita punya hidup kekristenan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Karena kekristenan sudah dimatikan dengan pikiran motivasi yang serong. Saudara-saudara, demi uang kita mengarahkan seluruh bakat kita untuk sesuai dengan uang yang kita ingin capai. Mau jadi apa? Itu namanya the economical animal. Saya tidak akan menghargai orang kaya lebih dari orang miskin hanya karena persembahan mereka lebih banyak. Saya mau lihat setiap orang setia mengikuti pimpinan Tuhan. Menurut ukuran yang seharusnya, banyak orang kaya masih belum memberikan persembahan seharusnya. Meskipun sudah banyak, mereka tetap mencuri uang. Saya anggap mereka pencuri. Ada orang miskin yang tidak memberikan banyak tapi sudah memberi lebih daripada seharusnya. Saya anggap mereka lebih cinta Tuhan dari orang kaya. Saya harap saudara dengar kalimat dari hatiku. Saya terjepit dalam kesulitan-kesulitan. Tapi saya tetap harus mengatakan secara bebas apa yang Tuhan pimpin di hati saya. Tapi saudara-saudara, kita harus mengutamakan Tuhan. Amin. Carilah pekerjaan cocok dengan apa yang bakat ada padamu. Apa yang dibutuhkan masyarakat. Lalu dilatih di tempat di mana Tuhan pimpin dengan jelas. Sehingga perkembangan itu betul-betul menjadi manfaat untuk seluruh masyarakat. Setiap orang pikir begini. Itu adalah pimpinan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Pimpinan Tuhan untuk menempatkan kita pada posisi-posisi yang cocok. Plato 2300 tahun yang lalu mengatakan satu kalimat. Yang disebut adil. Adalah masing-masing bekerja sesuai dengan bakat yang ada pada dia. Sehingga dia memperkembangkan sebaiknya. Itu adalah general revelation outside of the Bible. Satu pimpinan Tuhan untuk pengertian kebenaran umum yang diwahyukan di luar kitab suci. Tetapi orang Kristen kalau sendiri standar semacam demikian pun tidak tahu. Saudara-saudara, tidak lebih cilaka dari mereka yang bukan Kristen. Saya sangat simpati kepada orang yang benci orang Kristen. Karena memang banyak orang Kristen yang membenci pencenok. Saya sangat simpati kepada mereka yang belum mau jadi orang Kristen. Bukan berarti saya setuju, tapi saya mengerti karena mereka dihambat oleh orang Kristen. Mari kita koreksi diri. Hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Pekerjaan saya sudah sesuai dengan pimpinan Tuhan. Saya berani berkata kepada saudara, jikalau andai kata saya tidak boleh berkhotbah atau tidak jadi hamba Tuhan, saya bisa cari makan cukup banyak uang daripada pekerjaan macam-macam. Umur 9 saya sudah bisa bordir dengan sempurna. Bordir tak bordir. Orang yang ada laki-laki belajar begini, saya nggak malu. Saya bilang pekerjaan laki-laki saya sudah semua bisa. Kenapa tidak boleh belajar pekerjaan perempuan? Memang masa itu pekerjaan perempuan, tapi koki terbaik selalu laki. Maaf ya. Memang jahit itu pekerjaan perempuan, tapi selalu penjahit terbaik di dunia itu laki-laki. Nggak salah dong. Kalau saya tidak menjadi hamba, saya bisa cari pekerjaan banyak. Kalau saya mau cari pekerjaan yang untungnya lebih banyak daripada menjadi hamba Tuhan, terlalu gampang. Tapi Tuhan pimpin saya, tahu saya harus menjadi hamba Tuhan. Karena dunia memerlukan saya tidak mensumbangsi seperti ini. Saudara-saudara, saya percaya semua yang dengar khotbah saya setuju kalau saya menjadi pendeta. Betul nggak? Betul nggak? Kalau saya sekarang dikasih gaji lebih 10 kali menjadi orang lain dan jadi pendeta, kamu setuju nggak? Enggak, karena takut kegiliran kamu yang jadi pendeta. Lu aja yang jadi supaya saya enggak usah jadi. Biar setiap orang cari kehendak Tuhan di dalam pekerjaan. Pimpinan Tuhan bagaimana? Keempat, pimpinan Tuhan di dalam pelayanan. Saudara mempunyai keluarga, saudara mempunyai negara, saudara mempunyai pekerjaan, saudara mempunyai gereja. Saudara jangan lupa paling sedikit 4 kewajiban yang besar. What is my contribution to my country, to my society, to my family, and to my church? Saudara-saudara, sekarang kepada pelayanan. Setiap orang Kristen harus melayani. Nggak boleh ada orang Kristen yang sama sekali tidak melayani. Tapi pelayanan tidak berarti naik mimbar. Saudara-saudara, kalau engkau tunggu naik mimbar baru rasanya melayani, sampai mati mungkin tidak ada kesempatan. Apalagi gereja Stephen Tong yang dia khotbah terus sendiri. Tetapi engkau harus melayani. Saudara-saudara, saya baru 5 tahun terakhir ini mendirikan gereja di mana saya terus khotbah. Sebelumnya saya melayani apa saja. Saya berkhotbah kepada anak-anak sampai mereka nangis. Saya nangis, berkumpul bersama-sama, berlutut dengan mereka berdoa. Saya pergi ke desa yang paling kecil. Saya pergi tempat di mana pernah hampir 1 bulan tidak ketemu sayur. Dimasakkan daun dari pohon, dipotong-potong, dimasak, suruh saya makan. Sudah belum mengerti apa yang saya kerjakan selama hidup ini. Begitu banyak pimpin yang negatif, yang sulit saya taat.
Sehingga saya tahan basah kering. Tanya orang yang terima saya. Kalau Stephen tong tinggal di rumahmu ini gampang. Oh gampang, kasih apa makan apa. Sekarang enggak loh. Dokter baru bilang sama saya enggak boleh. Kasih makan apa mesti lihat dulu, jangan makan terus. Gampang karena saya tahu ini seorang hamba Tuhan. Saya pernah diterima di tempat spraynya 1 tahun enggak cuci. Di tempat pedalaman desa. Begitu saya tidur panas. Begitu bangun lengket sepertinya ikut naik. Ih takut sekali. Lihat kotornya hitam itu dan lengket sampai kira-kira 1/10 cm. Saya enggak mau sampai 1 mili lengketnya hitam itu. Stephen itu harus karena apa? Oh, Tuhanku pernah tidur lahir di palungan tempat binatang. Saya masih di tempat manusia. Saya enggak lawan. Saya juga pernah tinggal di tempat hotel yang 5 bintang yang kode yang mahal sekali. Saya juga tak minder. Oh Tuhanku raja di atas segala raja. Pantas, betul tak? Jadi orang kalau terima saya baik, pantas. Kalau orang terima saya di tempat yang rendah sekali, nggak apa-apa. Karena apa? Tuhanku lahir di palungan. Maka saya boleh. Tuhanku raja di atas raja. Boleh juga. Gampang diterima. Sudah. Puji Tuhan. Tuhan memimpin engkau dalam pelayanan. Tuhan kasih tahu saya siapa saya. Biar kita berdoa. Lalu setelah dia baca Efesus, pendeta kan? Bukan makan. Guru kan? Bukan bapak. Nabi kah? Sekarang tidak ada. Rasul kah? Bukan juga. Penginjil. Oh iya, ini saya. Lalu Birgran umur 26 sudah menjadi seorang rektor daripada universitas. Dia quit. Mengatakan, saya mau menjadi hamba Tuhan. Menggembalakan satu gereja yang kecil. Akhirnya rasa, saya bukan pendeta. Quit. Dia mengatakan, saya menjadi penginjil. Kumpul ke orang, bikin pembangunan rohani di Los Angeles berpuluh-puluh hari. Saudara, dari situ Tuhan pimpin. Pelayanan perlu dipimpin. Ada orang kalau suruh doa, gemeter, keringetan, jantung debar-debar setengah mati. Nggak berani doa. Ya sudah, jangan usah doa. Di hadapan Allah suruh doa di kamar saja. Ada orang kalau suruh bicara di hadapan orang, terus lupa, terus akhirnya terus pingsan. Tapi ada orang kalau tidak naik mimbar, gangguan dia. Jadi orang itu macam-macam, biar engkau pimpin Tuhan. Tuhan pimpin saya, supaya pelayanan saya itu cocok. Saudara-saudara. Mungkin besok Tuhan jadikan engkau lebih besar dari Billy. Siapa tahu? Mungkin engkau dijadikan Tuhan menjadi karbat di Indonesia yang teologinya kuat, tapi jangan dia ortodoks. Mungkin Tuhan pimpin engkau menjadi Charles Wesley yang tulis syair kekristenan yang indah. Mungkin Tuhan pimpin engkau menjadi Johnson yang khotbahnya tidak kepala tanggung kerasnya, tapi banyak bertobat. Mungkin Tuhan jadikan engkau seorang penginjil kecil di desa. Hanya khotbah kepada seorang sida-sida seperti Filippus. Tapi pelayanan itu harus tahan. Saudara, saya mengakhiri seluruh ceramah ini. Hidup berdinamika di bawah pimpinan Kudus. Maukah engkau taat kepada dia? Maukah engkau senantiasa melalui firman, menemukan jejak kaki Roh Kudus memimpin engkau? Mari kita berdoa. Salimnya, salimnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh Yesus. Pada waktu kita menyanyi, saya minta setiap orang betul-betul merendahkan diri, betul-betul ikhlas tunggu di hadapan Tuhan, dan betul-betul minta Tuhan pimpin hidupmu. Untuk kita menyanyi dengan suara yang lembut, kita berdoa di hadapan Tuhan. Salimnya, salimnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh Yesus. Pada waktu kita tunduk kepada, saya akan memanggil dengan beberapa panggilan. Siapa yang berkata, Tuhan,
mulai hari ini saya menjadi orang Kristen yang taat. Orang Kristen yang peka kepada pimpinan Roh Kudus. Dan orang Kristen yang mengabdi dan rela taat kepada Tuhan. Tolong saya, supaya saya tidak membangkang, tidak memberontak, tidak melawan. Tapi saya berkata, Tuhan, saya rela ikut pimpinanmu dengan lembut dan taat. Ada orang demikian dipersilakan dengan hormat, acungkan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mayoritas yang ikut sudah acungkan tangan. Itu berkata, saya juga acungkan tangan saudara. Dengan lembut, dengan rela, taat pimpinan Roh Kudus. Tangan Tuhan. Saya menanya pertanyaan kedua. Siapa yang berkata, saya merasakan keindahan menjadi orang Kristen. Saya merasakan keindahan dipimpin oleh Roh secara pribadi kepada pribadi. Siapa yang berkata mulai hari ini saya menjadi orang Kristen dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Dan saya sungguh-sungguh ingin hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini saya mengundang Kristus masuk ke dalam hati saya. Mengundang Roh Kudus memimpin saya. Saya mengambil keputusan menjadi orang Kristen, beriman dan taat kepada Dia. Acungkan tangan saudara. Siapa? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Ambil keputusan malam ini menerima Kristus sebagai Juru Selamat dan Roh Kudus memimpin engkau. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Puji Tuhan, masih ada, masih ada, masih ada, masih ada. Tangan dipeluk. Sekarang saya memberikan panggilan terakhir. Siapa yang berkata, Tuhan, Engkau mau pakai saya bersedia menjadi hamba. Saya menyerahkan diri masuk sekolah tinggi. Saya menyerahkan diri dilatih untuk menjadi penginjil. Saya menyerahkan diri untuk membawa orang lain kembali kepadamu. Tuhan pimpin saya menjadi pendeta, penginjil, guru agama, atau menjadi pelayan full time yang corak lain. Saya mau taat. Malam ini saya menerima panggilan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada orang demikian dipersilakan dengan hormat. Acungkan tangan saudara. Siapa? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Yang di atas, yang di bawah, yang di belakang, yang di samping, yang di depan, yang di tempat jauh dan dekat. Siapa saja bisa mendengar panggilan ini berkata, Tuhan, saya menyerahkan diri menjadi hamba-Mu. Saya menyerahkan diri untuk mengabarkan Injil dan memberitakan firman. Roh Kudus pimpin saya menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh taat. Ada orang demikian dipersilakan dengan hormat. Acungkan tangan saudara. Siapakah lagi? Adakah lagi? Puji Tuhan, ada lagi, ada lagi. Siapa lagi? Yang tadi belum. Sekarang berkata, saya tidak mau dilalaikan oleh Tuhan. Saya tidak mau dilalui oleh Roh Kudus. Saya taat kepada Dia. Dalam nama Yesus Kristus. Sekarang engkau taat. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang saya perintahkan semua yang baru acung tangan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Berdiri di tempat masing-masing. Berdiri yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Berdiri. 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 Siapa lagi berkata saya juga berdiri. Berdiri. Menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Berdiri. Siapa lagi? Ada lagi. Bukan taat kepada manusia. Engkau bukan menjalankan kehendak manusia. Engkau menyerahkan diri untuk Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Sekarang saya perintahkan engkau taat kepada Tuhan. Berdiri. Waktu kita menyanyi sekali lagi. Barang siapa yang tidak ada sejahtera di dalam hatinya. Silakan engkau taat kepada Tuhan dan berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara. Untuk bersyukur kepada Tuhan yang sudah pimpin selama 3 hari. Dan khusus berdoa bagi mereka yang berada di depan menyerahkan diri. Supaya pimpinan Tuhan. Mereka menjadi hamba Tuhan yang berguna di dalam zaman ini. Dan mereka boleh dipakai Tuhan untuk menjabah berjuta manusia kembali kepada Kristus. Mari kita berdoa bersama. Semua buka suara. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pimpinan Tuhan yang begitu jelas. Begitu nyata dan konkret di tengah kami. Tuhan berkata-kata kepada kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tidak
tidak membuang kami. Tuhan, dengan firman yang ajaib dalam membawa kami masuk ke dalam pengertian hidup kerohanian kami yang taat kepada pimpinan Roh Kudus, hidup yang berdinamika, hidup yang tidak kecewa, hidup yang mempunyai pengharapan, hidup yang penuh dengan iman kepercayaan, hidup yang berjalan di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Oh Tuhan, berkatilah setiap jiwa yang sudah mendengar, berkatilah seminar yang sudah berlangsung di beberapa kota, berkatilah setiap orang yang sudah maju ke depan mengambil keputusan, berkatilah panggilan yang sudah ditaati oleh mereka. Kiranya Tuhan bekerja di dalam hati mereka. Tuhan tidak meninggalkan kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Berkati kami masing-masing. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Hancurkan kuasa iblis. Beri kekuatan kepada kami untuk menolak. Dan Tuhan, Engkau dengan kemuliaan surga, Engkau menaungi kami, memimpin kami masuk ke dalam kelimpahan, masuk ke dalam kebebasan, masuk ke dalam kebenaran, dan masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga kami dipermuliakan pada akhir, dan boleh kami sementara di dunia ini memancarkan kemuliaan Tuhan kepada dunia yang gelap. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, amin.